yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Aku bisa terbang tinggi sekali. Aku ini superhero yang paling hebat. I am Superman. Aku datang dari angkasa ke bumi untuk membasmi kejahatan dan membantu setiap orang yang membutuhkan. Aku ini hebat, superhero yang hebat dan luar biasa. Aku ini lebih hebat. Aku ini Captain Marvel. Aku penjaga luar angkasa. Aku bisa tinggal di bumi dan di angkasa. Aku juga. Aku super power. Aku bisa mengalahkan Thanos. Hah? Yang bener? Iya nih. Jadi kamu lebih hebat? Iya. Akulah lebih hebat. Kenapa? Aku ini Superman. Tapi aku ini Captain Marvel. Aku lebih hebat. Aku lebih hebat. Ini ada apa ini ribut-ribut berdua, ha? Aku lebih hebat. Aku Superman. Tapi aku lebih hebat. Aku ini Captain Marvel. Kalian berdua nggak ada hebat-hebatnya. Apa ini Superman, apa ini Captain Marvel? Hanya satu tokoh yang hebat, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita nggak hebat. Nggak ada hebat-hebatnya. Sekarang kakak tanya, apakah kalian bisa menyembuhkan orang sakit? Nggak bisa. Apakah kalian bisa menyembuhkan orang yang sudah buta? Nggak bisa. Nah, apakah kalian bisa memanggilkan orang yang sudah meninggal? Nggak bisa juga. Nah, kalau kalian sudah meninggal, apakah kalian bisa bangkit kembali? Nggak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa semua itu. Paham nggak? Jadi kita nggak hebat dong ya. Iya. Iya dong, hanya Tuhan Yesus yang hebat. Paham? Paham. Nah, sekarang coba ingat waktunya apa? Makan? Bukan. Oh, main. Bukan juga. Coba pikir lagi waktunya apa? Ibadah. Nah, betul, waktunya ibadah. Oh iya, sekarang udah waktunya ibadah. Saat ibadah kita harus fokus dan tidak boleh apa? No gadget, no toys, and no food. Happy Sunday, selamat ibadah. God bless you. Yuk adik-adik, kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita. Hari ini kita mau membawa pujian kita untuk Tuhan, sebab Dia Allah yang layak terima pujian kita. Amin. Sama-sama katakan. Kami
Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you. It's about you. It's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Haleluya, kita nyanyikan dari awal ya. Sekali lagi, tangannya seperti ini yuk. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Sama-sama lompat ya. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about It's hope. about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Haleluya. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all
will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus, name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great, and all will sing, how great, and all will sing, how great is our God. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu bersatu hati untuk berdoa bagi Indonesia ya Tuhan. Berkatilah Indonesia supaya Indonesia tidak ada perselisihan antar satu dengan lainnya ya Tuhan. Kami juga mau menghancurkan roh pemecah belah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa bagi para pemimpin ya Tuhan, beri mereka hikmat dan ketaatan ya Tuhan kepadamu, agar mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik dan juga memimpin Indonesia sesuai kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang berada di Indonesia ya Tuhan. Berkatilah gereja-gereja yang ada di Indonesia, agar gereja-gereja itu bisa mengajarkan firman-Mu lebih dan lebih lagi, agar semua orang bisa mengenal-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi pemimpin-pemimpin gereja juga ya, semua gereja ya Tuhan, supaya mereka dapat visi-visi yang dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab
Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Kak Juli berdoa semuanya sehat, amin. Yes, adik-adik, kita sudah masuk di visi tahun The Year of Integrity, tahun integritas. Yeay. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Nah, Kak Juli akan menyampaikan bagian dari kata integritas, yaitu tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Artinya kita berani rugi, kita berani nggak dapat apa-apa, kita berani tidak untung. Yang penting kita mau menjadi orang yang berintegritas. Nah, Kak Juli akan mengajak adik-adik melihat drama singkat. Yuk kita lihat. Batuk udah lama gak sembuh-sembuh. Aku mau ke apotek ya. Aku mau beli obat dulu. Aduh, kayak pengen beli sesuatu nih. Laper, cari makanan yang enak-enak nih. Uang tapi lagi menipis nih. Ada uang 50.000. Wah, mantap. Ada uang 50.000. Pas pengen cari yang enak-enak nih. Tapi ini bukan uang saya. Kayaknya uang bapak-bapak itu nih. Ambil gak ya? Gak bisa. Kita harus punya integritas. Integritas itu jujur. Jangan mengingini milik orang lain dan untuk kepentingan supaya diri sendiri untung. Aku harus kembalikan uang ini ke bapak itu. Halo Pak. Pak, iya Pak. Ada yang manggil. Ya Pak, Bapak kehilangan uang nggak? Iya, ini 50.000. Pasti punya Bapak. Tadi saya lihat uang itu ada di jalanan. Iya, uang 50.000 saya hilang. Ini Pak uangnya. Oh, kamu yang menemukannya ya? Wah, terima kasih. Puji Tuhan, kamu sudah menemukannya. Saya jadi bisa beli obat. Terima kasih ya. Oke Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang Kak Juli akan mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada seorang tokoh yang luar biasa, yang sangat berintegritas, yaitu namanya Stefanus. Yuk adik-adik, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh cerita firman Tuhan ini. Stefanus adalah orang yang terkenal baik, dan dia dipilih untuk melayani di gereja mula-mula. Ia dipakai untuk melayani karena tingkah laku atau perkataannya yang tidak bercacat celah. Kebaikannya telah tersebar dan dikenal oleh semua jemaat. Dan Stefanus, orang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Ia tidak hanya melayani di dalam gereja, ia juga pergi melayani di luar gereja untuk mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ia banyak melakukan kebaikan. Ia banyak menolong orang, menyembuhkan, dan memulihkan setiap hati orang. Stefanus juga adalah orang yang penuh dengan roh, dan juga dia orang yang berhikmat.
Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab, sehingga ketika orang ingin berdebat dengan dia selalu bisa menjawabnya. Bahkan ahli-ahli kitab yang dari Kirene dan Alexandria menantang dia untuk berdebat tentang kitab. Tapi Stefanus dengan hikmat yang dari Tuhan dan juga pertolongan Roh Kudus, dia bisa menjawab dengan begitu berhikmat, dan dia diberikan kepandaian yang baik oleh Tuhan. Dan Stefanus juga adalah orang yang berani. Ia berani berdebat dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi sekalipun. Dia berani menegur segala kejahatan yang dilakukan orang-orang yang selalu menentang Tuhan, dan dia berani menegur orang-orang yang tidak taat kepada kitab suci. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, sebab Roh Kudus mendorong Stefanus untuk berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus kita dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Dan Stefanus tidak pernah membenci mereka. Dia mengampuni orang-orang yang telah menganiaya dia. Stefanus tidak membalas menyerang mereka, melainkan Stefanus berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang itu. Dari kehidupannya ini kita diajarkan supaya mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun begitu sulit untuk melakukannya, tetapi memohon kepada pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita agar bisa melepaskan pengampunan. Kasih menutupi segala kesalahan, dan kita dapat memiliki kasih itu. Nah, adik-adik, Stefanus orang yang sangat berintegritas. Bahkan ketika dia mengalami penolakan, mengalami penganiayaan, dan kematian, yang Stefanus lakukan adalah dia mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Stefanus belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga melakukan pengampunan ketika waktu dia dihukum mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Stefanus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah mengapa Stefanus menjadi orang yang berintegritas. Dia mau seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik, Kak Joel akan mengajak adik-adik untuk belajar menjadi orang yang berintegritas. Yang pertama adalah kita mau belajar. Integritas itu nggak bisa muncul tiba-tiba, tapi harus dengan cara belajar. Belajar dan belajar. Kita lihat apa yang baik, kita ikutin. Yang tidak baik, jangan diikutin. Sikap yang benar, kita ikutin. Sikap yang tidak benar, kita jangan ikuti. Kita lakukan terus yang baik dan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah mau dinasehati. Nah, adik-adik, kalau kalian ingin menjadi orang yang berintegritas, kalian mau dinasehati oleh papa mama, oleh guru, bahkan oleh kakak sekolah minggu, oleh hamba Tuhan. Nah, adik-adik, waktu kita mau dinasehati, kita banyak menerima hikmat, kita banyak menerima kebaikan dan kebenaran, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tahu apa yang kita berbuat sesuai dengan ciri-ciri orang yang berintegritas. Nah, ketiga adalah kita mau berubah. Nah, adik-adik, kalau kita tahu kita banyak salah, kalau kita tahu kita ada kekurangan, kita tahu sudah melakukan yang nggak benar, kita mau berubah. Mau berubah dan terus berubah. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kita mau berubah dan Kak Juli percaya kita pasti berhasil. Nah, adik-adik, ya, ada 3 hal untuk menjadi orang berintegritas. Pertama, kita mau belajar. Kedua, kita mau dinasehati.
Ketiga adalah kita mau berubah. Mari sekarang kita menghafal ayat hafalan. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada lagunya adik-adik. Yuk kita belajar lagu ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Nah, adik-adik, dari ayat firman Tuhan ini kita mau belajar kepada Tuhan setiap hari hingga kita bisa menjadi orang yang berintegritas. Oke, sekarang kita akan berdoa. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa bahwa Engkau memberikan kami pelajaran untuk menjadi orang yang berintegritas. Karena Engkau sempurna Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau telah mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Seperti Tuhan Yesus, kami juga mau belajar Tuhan, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Tuhan, pimpin dan urapi kami, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu setiap hari. Tuhan, ajar kami ya. Tuhan Yesus, aku khusus berdoa setiap adik-adik di rumah. Berkati seisi rumahnya, orang tuanya, saudaranya. Berkati, lindungi ya Tuhan. Tutup bungkus selalu dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya dan virus-virus ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati adik-adik. Yuk adik-adik, angkat dua tanganmu. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus yang sempurna, penyertaan Roh Kudus. Dia setia untuk menyertai kita semua. Maranatha, Tuhan Yesus, datanglah segera. Kami merindukan-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Firman Tuhan minggu ini sangat memberkati kita ya. Minggu ini kita belajar bagaimana menunjukkan keteladanan kita dalam kasih. Jadi walaupun kita masih kecil nih, kita tetap bisa menunjukkan keteladanan dalam kasih. Nah, sekarang kita akan mulai art and craft kita minggu ini ya. Yuk ikutin terus. Nah, adik-adik, ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk art and craft hari ini. Yang pertama ada buffalo. Di sini buffalonya itu berukuran 21,5 dikali 12 cm. Nah, yang kedua ada persegi panjang ini nih, dua ini memiliki ukuran 12 dikali 5,5 cm. Nah, yang ini kakak ada buat nih untuk dekorasi saat art and craft-nya. Nah, kemudian dibutuhkan penggaris, gunting, spidol, dan juga double tape. Adik-adik juga bisa pakai lem yang biasa kok. Nah, yuk kita mulai aja. Yang pertama, ambil buffalo yang warna merah ini nih. Nah, kemudian adik-adik lipat 2. Nah, sekarang di bagian yang 2 di tengah, ini kita akan menggambar garis. Kita pakai penggaris kita. Kemudian kita ukur nih, kita belah 2 karena ini 12 cm, jadi kita belah jadi 6 cm. Nah, adik-adik bisa lihat ya, di sini kakak udah membentuk garis. Oke, setelah udah jadi nih garisnya, kita lipat. Set, set, set. Nah, jadi kan kayak gini. Nah, kalau adik-adik buka, kayak gini.
ya. Ini kan akan kelihatan nih garisnya. Kita akan gunting garisnya, oke? Nah, sekarang fungsi dari dua kertas ini adalah kita akan masukkan. Nah, perlu diperhatikan ya adik-adik, double tape ini harus ditaruh di bawah sini, nih, dan di sebelah sini. Jadi bukan semua sisi ya dilekatkan dengan double tape. Nah, udah jadi nih. Eits, tapi belum selesai. Lihat dulu nih. Kita akan melakukan tahap selanjutnya. Adik-adik pelan-pelan nih, buka ininya nih. Set. Nah, dia bisa dua sisi ternyata. Nah, kalau adik-adik bingung nih, kakak contohkan ulang. 1, 2. Nah, di sini adik-adik kita akan menulis ayat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Di sini kakak menggunakan spidol. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, kalau kita udah tulis ayat-ayatnya, sekarang kita mau hias lagi. Nah, udah jadi nih. Oke deh. Nah, sekarang kita tutup. Ya. Nah, karena depannya kosong, kakak akan nambahin kayak pintu gitu loh adik-adik. Jadi deh. Nih. Jadi pertama kita buka dulu. Kemudian kita buka lagi. Ada ayatnya, biar jadi pengingat untuk kita ya adik-adik. Nah, sekian untuk Art and Craft minggu ini. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selalu makan buah-buahan ya supaya badan kita tetap sehat. Yuk kita lihat kisah kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam
Gereja GBI City Tower yang ke-16. Haleluya! Ayo teman-teman, kita akan merayakannya di ibadah online dan Kids Zoom pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.